Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Kita ketemu lagi di pelajaran PAI. Materi yang akan kita pelajari yaitu ayo membayar zakat. Pasti kalian setiap tahun membayar zakat fitrah, ya. Sebelum kita menjelaskan materi ini, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sekarang dibuka buku paketnya. Ini halaman 39. Sudah buka semua ya? Itu menjelaskan tentang ayo membayar zakat. Pada kali ini di materi ayo membayar zakat itu ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu satu, memahami makna zakat. Yang kedua apa? Kedua, pembagian zakat itu Pembagian sendiri. zakat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat adalah hikmah zakat. Ya, hikmah zakat. Ya, saksikan dan dengarkan dengan seksama. Semoga dengan materi yang Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan bisa mendapatkan dan menjadikan kita menjadi anak yang solih dan solihah. Ya. Untuk kali ini yang menjelaskan istri saya tercinta. Mari dijelaskan. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Jangan kaget ya kalau sekarang Partner. materi pembelajaran kalian mengenai pendidikan agama Islam itu ada wajah saya. Jadi tadi sudah diperkenalkan sama Pak Sultan, saya ini siapa. Di sini saya hanya membantu menjelaskan saja biar kesannya pembelajaran daring seperti biasanya itu tidak monoton. Jadi ada pemanisnya sedikit gitu anak-anak. Nah, materi pertama kalian yaitu mengenai makna zakat itu sendiri. Sebelumnya, zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa kira-kira? Berapa, Dek? 3. Yang keberapa, Dek? 3. Pinter ya. Pinter. Jadi zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Mengenai maknanya sendiri, zakat itu merupakan, kalau di buku kalian ya, zakat itu merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam, yang diberikannya itu kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan lain sebagainya. Mengenai golongan-golongannya nanti juga ada penjelasannya sendiri setelah ini. Kalau mengenai ayat yang memerintahkan kita untuk berzakat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. ya, jadi Allah itu memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Jadi bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Nah, maka dari itu zakat itu hukumnya wajib. Ya, tadi mana zakat sudah ya. Sekarang ke pembagian zakat. Kalau pembagian zakat itu dibagi dua. Jadi zakat itu ada yang namanya zakat fitrah sama zakat mal. Tapi kalau materi kita kali ini lebih fokus ke zakat fitrah saja. Dulu, ya. Nah, jadi kita fokus ke zakat fitrah dulu. Mengenai pengertian dari zakat fitrah itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik itu laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil, pada bulan Ramadan. Nah, tujuannya membayar zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, nah itu akan ditutup dengan zakat yang tujuannya sudah bersih ketika melakukan puasa, nah akan dibersihkan lagi melalui zakat fitrah ini. Mengenai besaran dari
zakat fitrah ini adalah 2,5 kg makanan pokok ya. Tapi ada juga yang dilebihi menjadi 2,7 kg. Kalau di buku kalian 2,5 kg. Seperti itu. Kalau mengenai hukum wajibnya zakat fitrah ini itu ada di surah Al-Baqarah ayat 210 yang ayatnya bisa kalian baca sendiri ya di buku paket pada halaman 42. Sekarang kita masuk ke waktu pembayaran zakat itu sendiri. Nah, mengenai waktu pembayaran zakat itu sendiri, itu dikategorikan menjadi 5 ya, anak-anak. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, kemudian waktu wajibnya. Yang ketiga, waktu yang sunnah atau yang lebih baik, sambil disimak ya, bukunya halaman 42. Yang keempat, waktu yang makruh, dan yang terakhir atau kelima yaitu waktu yang haram. Yang mana penjelasannya itu jika waktu yang diperbolehkan yaitu dari bulan Ramadan awal sampai pada akhir bulan Ramadan. Jadi diulang lagi ya, waktu yang diperbolehkan yaitu awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Jadi misalnya hari ini adalah hari Ramadan terakhir, ketika nanti matahari terbenam itu merupakan waktu wajib dari zakat tersebut. Yang diakhiri sampai sebelum sholat Id ya. Iya. Ya, jadi waktu wajibnya itu hari terakhir Ramadan ketika terbenamnya matahari. Dan batas akhirnya adalah sebelum melaksanakan sholat Id. Ya, sudah ya tadi 2 kategori, waktu yang diperbolehkan, setelah itu waktu yang diwajibkan. Yang ketiga adalah waktu yang sunnah atau yang lebih baik. Kalau di buku kalian itu yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Nah, itu merupakan kategori sunnah. Sedangkan kategori waktu makruhnya yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Id itu makruh. Jadi kalau bisa sebelum sholat Id saja dibayarkan. Waktu yang kelima, waktu yang diharamkan yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, mengenai kategori dari waktu pembayaran zakat sudah ya anak-anak. Kalau zakat fitrah setelah sholat Id itu bukan dinamakan zakat fitrah namanya sodako biasa ya. Jadi zakat fitrah itu tidak boleh dikeluarkan setelah sholat Id karena itu merupakan sodako biasa ya. Tolong diingat-ingat jangan sampai kelewatan. Oke, sekarang poin yang selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu bukan sembarangan, harus ada syaratnya, wajib pula. Yaitu 1 harus beragama Islam, kedua orang itu masih hidup, dan yang ketiga adalah orang itu mampu. 3, diulang lagi, beragama Islam, orang tersebut masih hidup atau masih bernyawa, yang ketiga adalah mampu. Ada catatan anak-anak. Yang pertama, apabila di bulan Ramadan tersebut misalnya dapat 10 atau 11 hari ya, orang tersebut meninggal di bulan Ramadan, apakah dia dizakati? Ya, itu tetap dizakati. Sedangkan bagaimana Pak kalau anak lahir di bulan Ramadan misalnya di tanggal 28 atau 27 Ramadan, apakah dizakati juga? Iya, anak tersebut dizakati karena lahirnya di bulan Ramadan. Ya, lanjut. Sudah paham ya mengenai syarat wajib zakat fitrah itu sendiri. Sekarang ke rukun dari zakat fitrah. Jadi rukun zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama niat, kedua orang yang berzakat atau muzaki, yang ketiga orang yang menerima zakat atau mustahik atau orang yang berhak, yang keempat adalah makanan pokok yang dizakatkan. Ya. Oke, jadi yang pertama niat, di sini niatnya adalah, bisa dibacakan Pak? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ini kalau mengeluarkan zakatnya sendiri ya, pakainya seperti itu. Kalau niatnya untuk anaknya, coba diperhatikan.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ibnati fardhon lillahi ta'ala. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat fitrah, hendaknya menjawab dengan lafal ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi materi mengenai zakat, sementara kita membahas mengenai zakat fitrah terlebih dahulu. Mengenai zakat mal, kemudian 8 golongan yang berhak menerima dan hikmahnya kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada anak-anak dari Bapak Sultan yang menjadi background tadi ya. Karena memang kita suasana daring, suasana belajar di rumah. Jadi anak-anak juga di rumah. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat anak-anak. Ya, tetap semangat, semoga manfaat. Jangan lupa sholat dan mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.